Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Darurat kekerasan seksual terhadap anak. Tahun ini boleh dibilang sebagai masa yang kelam buat anak-anak. Kasus kekerasan seksual terhadap mereka begitu marak dengan korban yang menjadi mangsa para predator seks semakin banyak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak pun menjadi berita nan memilukan sekaligus membuat kita geram akhir-akhir ini. Di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Heri Wirawan yang memimpin sebuah pondok pesantren mencabuli 12 santriwati. Akibat kebejatan terdakwa, sampai lahir 9 bayi dari para korban. Kasus serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang pengasuh pesantren memerkosa sejumlah santriwati berusia 15-17 tahun berulang kali. Lalu di Cilacap, Jawa Tengah, seorang guru pelajaran agama diduga meruda paksa 15 anak di bawah umur. Kasus-kasus tersebut menambah panjang daftar perkara kekerasan seksual terhadap anak. Kota Tegal, Jawa Tengah bahkan dalam situasi darurat lantaran melonjaknya kasus yang terjadi. Di Kota Padang, Sumatera Barat, kasus serupa juga melejit hingga hampir 100% tahun ini. Aparat telah menerima 82 laporan. Pemerkosaan adalah kejahatan paling primitif yang masih diwarisi oleh generasi masa kini. Dalam beberapa jenis kejahatan lain, pelaku bisa saja lalai sehingga berbuat jahat. Namun, dalam pemerkosaan selalu ada manifestasi kesengajaan sebagai derajat paling rendah dari mens rea atau niat dari pelakunya. Pemerkosaan adalah kejahatan yang amat sulit termaafkan, apalagi kalau sasarannya anak-anak. Terlebih jika sang pelaku adalah seorang guru. Terlebih lagi jika sang guru adalah pendidik di sekolah keagamaan. Sebagai guru, mereka semestinya mengajarkan hal-hal yang baik dan menjadi teladan moral, bukan malah menjadikan murid sebagai korban perilaku buruknya. Mereka sejatinya penjahat seks berkedok guru. Mereka adalah sejahat-jahatnya orang. Oleh karena itu, mereka harus dihukum maksimal, tidak boleh setengah-setengah, apalagi minimal. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menggariskan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Tak perlu didebat. Hukuman penjara 15 tahunlah yang paling pas buat mereka. Tak ada yang bisa meringankan kendati mereka meminta maaf sampai mulut berbusa. Hukuman penjara saja juga tak cukup. Penjahat seksual, apalagi terhadap anak, ada kecenderungan mengulang perbuatannya jika ada kesempatan. Karena itu, agar tak berjatuhan korban-korban baru, hukuman kebiri mesti pula ditimpakan. Kebiri sudah diatur dalam hukum positif. Tata cara pelaksanaannya pun sudah diatur melalui peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 yang berlaku mulai 7 Desember 2020. Aturan dibuat bukan untuk sekadar pajangan. Karena itu, laksanakan hukum kebiri kimia kepada para penjahat seks terhadap anak. Lebih dari itu, maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak mengonfirmasi akan pentingnya akselerasi penyelesaian rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS. Kita sedikit lega. Rancangan undang-undang TPKS yang jalan di tempat sejak 2016 akhirnya beringsut maju dengan kesepakatan Badan Legislasi DPR membawanya ke rapat paripurna Dewan untuk disahkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR. Kita mendesak pemerintah dan DPR agar tidak lagi berlambat-lambat ria untuk secepatnya menuntaskan undang-undang TPKS. Undang-undang ini penting, sangat penting, sebagai senjata yang lebih ampuh
untuk memerangi kekerasan seksual termasuk terhadap anak. Kekerasan seksual apalagi terhadap anak bukanlah kejahatan kaleng-kaleng. Ia kejahatan serius yang menimbulkan dampak sangat serius bagi korban. Tak hanya saat ini, tapi juga masa depan. Karena itu, ia mesti diperangi dengan super serius. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Ketua KPAI Susanto. Pak Susanto, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Susanto. Ini concern kita bersama terkait kasus ini, concern juga dari masyarakat sekitar. Bagaimana perlindungan KPAI bagi korban Pak sejauh ini, Pak? Ya, pertama perlu saya sampaikan bahwa kasus ini merupakan tamparan bagi kita semua ya. Yes. Bukan hanya katakanlah lembaga yang concern pada perlindungan anak dan layanan pemenuhan dan perlindungan khusus bagi anak, tetapi juga instansi terkait ya, termasuk juga kantor Kementerian Agama agar terus memastikan terutama juga pada aspek perizinan di awal-awal seseorang yang kemudian ingin mendirikan satuan pendidikan agama berbasis asrama. Karena kalau kemudian tidak memenuhi syarat, misalnya apakah pendiri memiliki catatan sebelumnya, apakah yang bersangkutan memiliki profiling yang ramah buat anak atau tidak, dan lain sebagainya. Hemat kami ini juga penting untuk jadi bahan evaluasi ke depan. Karena kalau melihat dari berbagai pendalaman yang dilakukan berbagai pihak ini kan termasuk juga penting perbaikan sistem ke depan. Yang kedua, dari sisi korban saat ini kan memang masih memiliki sejumlah catatan ya. Misalnya ada sebagian anak-anak kita yang terkendala terkait dengan layanan pendidikan yang bersangkutan. Maka kami akan sesegera mungkin turun ke lapangan untuk merapat koordinasi dengan berbagai instansi untuk memastikan beberapa hal. Pertama adalah memastikan terkait dengan layanan pendidikan bagi korban. Yang kedua juga memastikan bagi pemenuhan perlindungan khusus lain bagi anak-anak kita agar di kemudian hari tidak ada kendala kompleks dan dampak kompleks bagi perkembangannya. Karena bisa jadi misalnya karena traumatik bagi anak, kemudian ini juga mempengaruhi bagi psikologi anak di kemudian hari. Terus yang ketiga tentu yang harus juga terus kita kawal sama-sama adalah terkait dengan proses hukum. Tentu kami memberikan dukungan pada Polda Jawa Barat yang memproses pelaku, tetapi tentu kita harapkan pemberatan hukuman bagi pelaku itu harus dipastikan. Kenapa? Karena Undang-Undang 17/2016 memberikan ketentuan khusus ya bagi pendidik yang kemudian melakukan tindakan kejahatan seksual itu memang harus ditambah sepertiga ya. Sekali lagi ditambah sepertiga pidananya. Kenapa? Karena filosofinya guru yang seharusnya menjadi pelindung utama tetapi justru menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak kita. Nah, yang keempat tentu yang harus dipastikan adalah teman-teman Kementerian Agama di tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap katakanlah satuan-satuan pendidikan yang baik termasuk juga berbasis asrama maupun yang lainnya untuk memastikan masa depan upaya perlindungan anak berbasis satuan pendidikan. Ini memang catatan kami itu kan sebenarnya kekerasan seksual itu terjadi bukan hanya satuan pendidikan berbasis asrama ya, tetapi juga di satuan pendidikan formal non asrama ya, seperti ada di SD, ada SMP, ada juga SMA. Itu tentu juga menjadi bagian dari evaluasi.
Pak Tentu Susanto? bagi satuan pendidikan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memiliki acuan terkait dengan Permendikbud 82/2015. Di sana mengatur terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan ya. Di antaranya Oke. adalah juga kekerasan seksual di dalamnya. Nah, bagi Pak satuan Susanto? pendidikan Baik. agama di bawah Kementerian Agama, saya kira juga penting diterbitkan peraturan itu. Gimana, Mas? Baik, Pak Susanto, singkat saja, apakah hukuman kebiri ini cukup? Halo, Mas? Iya. Pak Susanto masih bisa mendengar suara saya? Iya, suaranya agak putus-putus, Mas. Baik. Pak Susanto, singkat saja, apakah hukuman kebiri ini cukup? Ya, sebenarnya kan kalau kita melihat dari sisi konteks kasus ya yang terjadi di di kasus ini termasuk juga di tempat lain ya, ketentuan terkait dengan kebiri itu sebenarnya kan memang sudah diatur ya di dalam Undang-Undang 17 2016 ya. Saya kira teman-teman dan kita semua bisa membaca di dalam undang-undang itu, misalnya di ketentuan 81 dan juga 82 ya. Contoh misalnya disampaikan misalnya bahwa terhadap pelaku yang sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Nah, yang dimaksud di pasal 5 itu diantaranya adalah misalnya menimbulkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, ya, termasuk juga hilangnya fungsi reproduksi. Nah, hal-hal seperti ini saya kira penting bagi kita semua untuk terus mengawal kasus ini agar ke depan tidak ada lagi. Baik, terima kasih Pak Susanto, Ketua KPU sudah bergabung bersama dengan kami dan juga menyampaikan tentunya pandangan saat ini. Mbak Nunung, kita tadi sudah melihat ya dan juga sudah mendengarkan dari banyak sekali memang poin-poin yang harus kita garis bawahi di sini. Tapi salah hukumannya satu harus diperberat, kemudian kebiri juga mesti dilakukan. Begitu sudah ada vonis kebiri sebenarnya. Sebenarnya sudah ada sudah di ada sini. vonis kebiri, tapi kita harus ingat bahwa kebiri itu dilakukan sesudah selesai masa hukuman. Jadi tidak pada saat di dalam penjara begitu Marvin. Jadi begitu yang terpidana itu sudah selesai menjalani masa hukuman, baru kemudian dilakukan tindakan kebiri kimiawi itu, termasuk memasang alat elektronik seperti Pak Susanto sampaikan tadi. Dan apalagi juga di sini yang menjadi concern dari masyarakat adalah mengatakan begini, Mbak Nunung, ketika kemudian vonis kebiri kemudian sudah disampaikan oleh pengadilan begitu, apakah cukup kemudian untuk memberikan sebuah efek begitu kepada para pelaku ini untuk benar-benar bisa oke, saya tidak mau, saya jerah, saya tidak mau seperti ini. Saya tidak bisa menjawab juga. Saya juga tidak bisa bayangkan apakah kemudian itu selesai kejahatannya. Tetapi yang pasti mungkin syahwatnya itu akan tidak ada begitu kan, karena dia dikebiri gitu, karena akibatnya dia tidak bisa memakan korban yang lain, itu maksudnya ketika kebiri itu dilakukan, itu saja kan. Tetapi kan kebiri itu juga ada periodenya Marvin, tidak kemudian sepanjang masa, jadi itu mesti dikaji juga gitu kan. Betul, kita tentunya juga ingin mendengar juga bagaimana suara dari pemirsa juga mengenai bagaimana Marvin, terkait dengan satu concern editorial kita kali ini. Silakan. Pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Ya pemirsa, saat ini kami sudah akan hadirkan penelpon yang sudah bergabung bersama dengan kami. Yang pertama ada Bapak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Nunung. Bu Nunung. Pagi Pak. Selamat pagi, silakan concern Anda Pak Ondo. Iya, kalau saya melihat yang utama yang perlu dipikirkan bukan mencari efek jerah, tapi menutup peluang terjadinya perlakuan kejahatan seksual tersebut, terutama di sekolah-sekolah asrama. Irawan ini, sang guru agama, sang predator harus dihukum maksimal, yaitu maksimalnya 5 tahun, mungkin bisa ditambah, karena memang tidak mungkin ada hukuman mati di undang-undang soal ini. Dan dikebiri,
Namun sebenarnya di kebiri itu belum tentu membuat efek jera kepada orang lain yang akan melakukan bila memang peluangnya ada. Jadi peluang yang utama yang harus ditutup. Miris sekali 16 anak didik diperkosa dan 9 dilahirkan secara berturut-turut. Dapat dipastikan tidak ada pengawasan baik dari Pemda, Dinas Pendidikan, Departemen Agama atau lingkungan setempat. Masa iya Heri hanya seorang diri sebagai guru di sana? Kalau ada guru yang lain, berarti kan tidak peduli guru itu. Masa iya dia tidak lihat ada siswa yang hamil atau mendengar suara bayi? Demikian juga di lingkungan setempat, tidak curiga ada tangisan bayi di sana. Saya bertanya, doktrin apa yang membuat semua anak-anak didik oleh Heri ini diam dan kompak diam? Sudah saatnya pemerintah dan DPR melanjutkan pembahasan TPKS dan kalau bisa secepatnya tahun depan sudah harus menjadi undang-undang. Buat sosialisasi peduli lindungi terhadap anak dimanapun, terutama di sekolah asrama. Misalnya buat satgas asrama dari Dinas Pendidikan Agama, pantau setiap saat, buat papan pelaporan agar anak-anak dapat berani melapor. Orang tua juga harus cerdas bila ingin mengirim anaknya ke sekolah asrama, harus dilihat yang benar yang mana. Aneh bila ortu tidak dapat mengunjungi anak sewaktu-waktu. Dan aneh bila anak pada saat lebaran atau liburan tertentu tidak boleh pulang. Departemen Agama atau Departemen Pendidikan harus segera merumuskan apa dan bagaimana melindungi anak-anak di sekolah khusus, sekolah asrama. Diperhatikanlah terutama korban. Harus ada perlindungan terhadap mereka. Dan harus diberikan kesempatan sekolah kembali. Karena saya dengar ada sekolah yang melakukan penolakan terhadap mereka. Dan terakhir, para anak bayi yang terlahir harus menjadi perhatian khusus. Bagaimana mereka di sana atau diasuh oleh orang tua dari si ibunya atau diasuh oleh yayasan. Ini harus menjadi pemikiran utama. Terima kasih. Terima kasih Pak Undo untuk concern Anda. Selanjutnya saya akan penelpon dari Jakarta, ada Ibu Ong Mai Hoa. Ibu, selamat pagi, silakan. Selamat pagi Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Mbak Nunung, iya. Ya, selamat Kejahatan pagi, Bu. seks sangat memalukan, terutama untuk orang Islam, di mana orang tua itu ingin menyekolahkan anaknya di pesantren, tetapi yang kita dapat adalah kejahatan seks. Ini adalah oknum pengajar melakukan pelecehan seks, bukan lagi pelecehan seks, sampai anak 12-16, sampai 9 yang hamil, sampai melahirkan anak. Nah ini bagaimana pengawasan daripada Departemen Pendidikan dan Kementerian Agama? Orang tua itu Mas, ingin menyekolahkan anaknya di pesantren karena anaknya mungkin bisa fase agama, bisa ngaji, bisa hafiz Quran. Tetapi yang kita dapat adalah kejahatan sosial. Kejahatan seks, ini loh Mas. Bagaimana? Pemerintah itu kan sudah menetapkan hukuman kebiri. Untuk apa pemerintah mengeluarkan biaya yang mahal untuk mendapat undang-undang ini? Ternyata kejahatan seks ini tidak bisa diterapkan. Ya sekarang setelah banyak korban begini, terapkan saja itu hukuman kebiri, atau kalau enggak ya hukumlah seberat-beratnya. Jadi bagaimana agama ini akan orang percaya Mas? Sekarang 212 ayo saatnya untuk merantas supaya kejahatan ini tidak merajalela ke pesantren, apalagi yang di Cibiru. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Ong Mai Hoa, terima kasih. Selanjutnya saya akan langsung ke Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John, silakan. Selamat pagi Mas Martin, selamat pagi Mbak Nunung. Pagi. Ini sangat dinantikan yang di editorial media Indonesia pagi ini. Miris betul kita nengok judulnya yang dibahas ini, miris betul. Saya sampai tak habis pikir kenapa bisa sampai terjadi seperti ini. Di negara kita yang mayoritas Islam, yang negara berbudaya, negara yang beradat, tapi bisa juga terjadi begini. Jadi saya kalau dapat ini undang-undang yang diterapkan ini undang kebiri itu, kalau boleh lagi melompat daripada kebiri itu, jadi tembak mati aja, ya. Karena gini, Mas Martin, Mbak Nunung,
kita dipertontonkan. Masyarakat yang notabene yang dipertontonkan contoh yang kejadian kekerasan seksual di kampus-kampus kayak di Unri, kayak di Unsri, ya. Artinya yang level yang intelektual aja melakukan yang begini. Apalagi ini yang yang notabene pesantren-pesantren yang school gini lah yang betul-betul miris betul. Artinya ini ada yang tidak betul level pesantren. Saya juga bertanda tanya besar juga. Ada pesantren yang dibangun kok dalam hutan. Ya, di Sumatera Barat itu mulai banyak itu. Pesantren-pesantren yang dibangun di dalam hutan. Betul-betul tidak ada masyarakat. Boleh cek itu di Pepom di kampung saya tuh. Di Harau itu. Untuk kenyamanan. Tapi ini pasti ada yang disembunyikan di sini. Jadi ini marilah pemerintah ya. Apalagi di Departemen Agama. Kita ini betul-betul hancur nih Republik ini kalau begini terus ini. Baik. Apa yang kita banggakan? Ada di 212, tidak tanggung-tanggung kita. Coba bayangkan 90% agama Islam. Ini yang kita pertontonkan internasional. Miris betul. Sangat-sangat biadab ini. Kalau bisa lebih 100 kali biadab saya ucapkan pada pelaku-pelaku ini. Itu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak John Veto untuk tadi masukan Anda begitu ya. Mbak Nunung, kita melihat ini memang reaksi miris sangat betul. Reaksinya pasti sangat miris. kemarahan dan Yes. kemudian tidak masuk di akal bisa orang melakukan seperti ini. Tapi untuk kasus ini saja yang pertama yang Cibiru itu ya Marvin ya, yang pertama itu memang cuma ada satu pengajarnya di situ. Yes. Itu yang harus mungkin orang tua harus hati-hati gitu kan. Hanya satu dan nyaris sebenarnya tidak ada belajar mengajar di situ gitu. Dan mungkin kita harus bilang bahwa dia memang sengaja mengumpulkan anak-anak itu untuk melakukan kejahatan seksual. Jangan begitu. Okay. Tapi lebih dari soal kasus Cibiru yang kemudian kita berharap ada hukuman yang maksimal begitu ya. Betul juga bahwa pengawasan, kalau kemarin itu Pak Menteri Agama mengatakan kalau ada kejahatan seksual ya ditutup. Iya, tapi tidak cuma itu. Kan sudah ada juknis untuk bagaimana membuat lembaga pendidikan berbasis agama juga ya. Dan kemudian yang penting adalah pengawasan seperti tadi Pak Ondo katakan gitu. Bagaimana itu lembaga pendidikan masing-masing itu diawasi gitu. Karena kalau kita lihat kejahatan seksual ini tidak cuma di kalau kita bilang Cibiru, ada di Cilacap, ada kemudian seperti Pak John Veto katakan di tingkat universitas juga ada. Betul. Dan Marvin tidak cuma pada perempuan, itu juga pada laki-laki. Ya. Ada hal lain dari kasus Cibiru ini juga adalah bagaimana kita mendampingi para korban ya. Seperti kita tadi sudah bahas ya. Betul. Korbannya itu ketika terjadi dan kemudian itu akan dia bawa sepanjang hidupnya. Jangan sampai trauma ini berlanjut satu hal dan pendidikannya. Kalau tadi Marvin katakan bagaimana pendidikan mereka. Dan mungkin satu lagi seperti yang Pak Ondo katakan, bayinya. Nah, jangan sampai bayinya menjadi korban kejahatan bapaknya gitu ya, orang tuanya gitu. Dan jangan divonis, dia harus mendapatkan kehidupan yang layak juga. Baik. Dan baik. Mbak Nunung, terima kasih. Seperti kita lihat editorial ini, kawal terus tentunya kasus ini. Jangan beli ruang lagi tentunya untuk kasus seperti ini untuk kedepannya. Mbak Nunung, terima kasih untuk pembahasan kita pada pagi hari ini. Marvin. Baik, pemirsa, kita mendesak pemerintah dan DPR agar tidak lagi lambat menuntaskan Undang-Undang TPKS. Kekerasan seksual apalagi kepada anak bukanlah kejahatan kaleng-kaleng. Itu adalah kejahatan serius yang menimbulkan dampak sangat serius bagi korban tidak hanya saat ini tapi juga masa depan. Karena itu kita mesti berperang dengan super serius. Saya Marvin Sulistyo, inilah Editorial Media Indonesia selengkapnya. Sampai jumpa. Metro TV,